Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat kesehatan, waktu luang, dan hal-hal lainnya dari perkara dunia. Terlebih lagi nikmat yang lebih besar dari hal tersebut, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqamah berada di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Di sini insya Allah kita akan mulai materi atau pembelajaran kita dari kitab silsilah silsilah al-arabiyah, ta'lim al-arabiyah, dengan menggunakan kitab Mustawa Tsani terkait dengan materi nahwu. Untuk materi berarti tetap di bagian kedua ya? Afwan Seth. Jadi kan dibagi dua Seth dengan Seth Rahmat. Jadi antum mungkin bab ganjilnya Seth Rahmat bab genapnya. Oh, ditukar. Ya terserah gimana nanti ininya Seth, sistemnya Seth. Oke, dibagi-bagi gitu Seth. Iya, maksudnya sebelumnya kan Anda dikabarkannya Mustawa Tsani bab genapnya ya? Terserah saya nanti gimana ininya. Iya. Tayyib. Lebih mudah antum berdua aja Seth dengan Seth Rahmat Seth. Ya, jadi karena di awalnya Anda diberitahukannya Anda genapnya, Ustadz Rahmat ganjilnya. Jadi memang kalau sekarang pertemuan pertama, makanya Anda lupa menanyakan ini untuk memastikannya, sehingga yang Anda baca, yang Anda lihat Mustawa bab genapnya, bukan bab ganjilnya. Ya, tapi tidak mengapa, di sini di awal juga dia ada seperti latihan secara umum terkait dengan materi yang ada di mustawa awalnya. Jadi mungkin bisa kita gunakan pertemuan kali ini untuk masuk ke dalam mengerjakan latihan-latihan tersebut. Namun di sini sekali lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama kembali belajar mempelajari bahasa Arab yang sudah tidak diragukan lagi. Mempelajari bahasa Arab ini adalah memiliki keutamaan yang besar karena dia termasuk dalam keumuman masuk dalam keumuman apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, seperti man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang Allah kehendaki, barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan bagi dia, jalan menuju surga. Kemudian dalam hadis lain
Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Mana siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, ya. Dan khairan di sini kalau kita perhatikan bentuknya nakirah. Ya. Nah, insya Allah kita bagi yang sudah mempelajari mengenal sedikit bahasa Arab, paham itu bentuk nakirah, ya, lawan dari ma'rifat. Bentuknya nakirah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Khairan dalam bentuk nakirah. Kemudian dia disebutkan dalam konteks kalimat bersyarat. Man, kalimat pensyaratan. Ya, barang siapa. Ya. Di antara kalimat bersyarat ada juga apa saja, masyarti ya. Nanti ada juga ni'in, ya, apabila, jika, dan seterusnya. Bentuk nakirah yang disebutkan dalam bahasa Arab dengan konteks kalimat bersyarat itu disebutkan oleh para ulama ahli usul yufidu al-umum. Begitu pula disebutkan oleh sebagian para ulama ahli lughah, yaitu yufidu al-umum atau tufidu al-umum, menunjukkan keumuman. Sehingga kebaikan apa yang Allah inginkan kepada orang tersebut, ya kebaikan baik perkara terkait hal perkara dunia maupun terlebih dalam perkara akhirat. Menunjukkan kebaikan di sini adalah kebaikan umum yang mencakup dunia dan akhirat, ya. Bukan hanya salah satunya saja. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maka maka Allah akan jadikan ia paham terhadap agamanya. Ya, dan tidak diragukan lagi bahwasanya bahasa Arab adalah sarana, ya, wasilah untuk kita memahami agama ini. Ya. Sarana wasilah untuk kita memahami agama Islam yang mulia ini, agama kita ini. Ya. Maka tidak tertutupi, ya, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Pelajarilah bahasa Arab. Kenapa? Fa innaha min dinikum, karena dia adalah bagian dari agama kalian. Ya. Bagaimana tidak, ya, Al-Qur'an, ya, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, perkataan para sahabat dan para ulama, ya, datang dalam bentuk bahasa Arab. Ya. Maka ketika kita ingin memahami, ya, agama ini melalui dalil-dalil Al-Qur'an, As-Sunnah, ya, perkataan para sahabat, perkataan para ulama yang kokoh di dalam ilmu, ya, maka kita harus mempelajari bahasa Arab ini sebagai jembatan kita untuk memahami hal-hal tersebut. Dan memang banyak, ya, pembahasan ilmu-ilmu Islam yang lain itu pasti banyak dikaitkan dengan bahasa Arab. Apakah ilmu usul fikih, ilmu fikih, ya. Bahkan ilmu tajwid pun, ya, masuk. Ya. Seluruh ilmu-ilmu Islam pasti ada kaitannya dengan bahasa Arab. Ya. Maka ya, Imam Syafi'i pernah mengatakan, man tabakhara fit nahwi ihtada ila kullil ulum. Barang siapa yang menguasai ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan dalam memahami ilmu-ilmu yang lain. Ya, jadi maka di awal ini, ya, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dimudahkan, ya, kita dalam memahami bahasa Arab. Nah, ya, langsung saja kita berpindah ke kitab. Tampilkan dulu. Jadi ini kitab kita yang kita pelajari yaitu Silsilatul Ta'lim Al-Arabiyyah Al-Mustawa Ats-Tsani. Nah, ya, dan kitab ini ya, digunakan di program I'dad Lughawi Libya. Ya. Di Mustawa Ats-Tsani. Ya,
Jadi kita masuk jadi di awal ini sebelum masuk ke materi awal ya ada terkait dengan latihan-latihan yang muatan latihan ini apa yang ada di materi mustawa awal. Nah, tadribul awal latihan yang pertama uktubil isma alladhi tadullu alaihi kullu surah. Nah, ya, tulis ya, setiap isim yang ditunjukkan oleh setiap gambar. Ya. Ya. Karena di sini kita sifatnya lebih mudah kepada pengucapan, jadi kita minta satu persatu untuk menjawab. Atau ada yang mungkin membantu untuk memanggilkan supaya Anda tidak bolak-balik melihat siapa yang hadir. Atau sebentar Anda foto dulu. Nah, ya di sini kita minta Ibu Eka. Nah, Ustaz. Nah, tafadhali uzkuri. Kursiyun. Nah, Hasan. Satu aja, Ustaz. Wasili. Oh, qalamun rosas. Kitabun. Oh. Oh. Sebentar. Ternyata di sini ya memang PDF ini nggak bisa Anda download, sehingga di sini ternyata Anda nggak bisa, hanya bisa menampilkan, tidak bisa Anda tulis. Dan Anda memang belum menemukan untuk yang PDF yang bisa di-download, mungkin ada yang sudah punya, bisa langsung dikirimkan ya. Karena ini ternyata tidak bisa di-download. 6 Sat. Mungkin nanti kita kirimkan Sat. Oh, belum ada ya, berarti ya? 6 belum ada Sat. Oke. Ya memang Anda coba cari-cari itu kebanyakan nggak bisa di-download. Sebentar. Ya. Baik. Ya, jadi itu adalah kursiyun, qalam rasas, wa kitabun. Nah. Kemudian coba yang lain. Ini ada siapa? Bapak Subaktino. Afan Ustaz. Nah. Yang mana Ustaz? Oh, ini. As-surah Ar-Rabi'ah wal Khamisah. Kitabun. Yang ini. Gabanun. Bawahnya. Yang bawahnya. Nah, apa? Gabanun. Lahmun. Ahsan. Lahmun, ya. Nah. Kemudian sampingnya? Ustaz,
Ini Anda punya PDF ya, Ustaz? Iya, kalau bisa dikirim. Anda kirim di Kalau grup, Ustaz ya? Iya. Karena Ya, kalau Ustaz. nggak dalam Bentar, Ustaz. bentuk PDF yang di-download, Anda nggak bisa menulis di itunya. Ya, Ustaz. Bentar, Ustaz ya. Iya. Ana sudah kirim di grup Ustaz yang PDF. Oh, taib. Jazakumullah. Iya. Tadi ada yang nanya, kalau nahu bukannya harokat harus baca, ya naam, ya, karena inti dari nahu untuk menentukan apa namanya kedudukan atau i'rab dari kosakata yang kita sebutkan. Ya, namun tentunya di sini ya, ini apa namanya nahu, tapi ya dasar, ya, nahu dasar. Ya, jadi kita hanya fokus ya terkait dengan nahunya apa yang disebutkan nanti di dalam kitab, karena materinya pun materi dasar yang sangat dasar sekali. Ya. Nah, materinya materi dasar sekali. Mungkin nanti kalau mau pengetahuan setiap i'rab ya, atau kenapa kita baca dhamma, kasrah, fathah, itu nanti akan kita praktekkan di baca kitab, di apa terkait dengan membaca syarah qawaid al-arba yang di sore hari. Nah, itu nanti akan kita praktikkan hal tersebut. Ya, adapun di sini ya, karena di sini lebih ke materi dan lebih memperbanyak kosakata, ya. Nah, di sini jadi dia materi apa atau kitab ini yang menjelaskan namun nahu yang dasar dan sambil kita memperbanyak kosakata kalimat bahasa Arab. Ya, jadi tidak perlu untuk setiap kosakata kita jelaskan i'rab atau baca. Ya, kita tidak baca pun di akhirnya tidak masalah. Ya, karena ini di sini juga dalam bentuk praktek. Dan umumnya dalam bentuk praktek pengucapan memang ya biasanya kosakata harokat akhir di kosakata yang paling akhir itu nggak dibaca kalau dalam praktek pengucapan. Ya sama kalau kita seperti baca Al-Quran, ya, di setiap akhir ayat itu tidak dibaca. Ketika berhenti harokatnya tidak dibaca, disukunkan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan alamina, tapi alamin, berhenti. Prakteknya dalam pengucapan seperti itu. Ya. Uktubul isma alladzi tadullu ala kulli surah. Ya. Ketika berhenti, umumnya ya harokatnya tidak dibaca kecuali ada hajat ya untuk menjelaskan harokatnya. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak ada kebutuhan, maka tidak perlu kita baca. Insya Allah nanti di pembacaan kitab syarah Qawaid al-Arba itu nanti satu persatu akan kita minta baca dan minta pertanggungjawaban akan apa yang dibaca. Kenapa dibaca dhamma, fathah, kasrah. Nah,
Iya, tadi sini sudah bisa tulis. Ya, di sini apa? Seandainya kalau mau diketahui, ketika kita baca kursiyun pun kenapa? Ada yang tahu kenapa kita baca misalnya kursiyun? Kenapa pada asal penyebutan kita baca kursiyun atau domatain, tidak fatatain atau kasratain? Nakiroh, Nakirah. mufrad. Enggak. Kenapa kursiyun? Kan bisa aja yang nakirah atau mufrad kita baca kursian. Ketika dia Marfu, dibaca Ustaz. fatatain pun marfu. Kenapa marfu? Kenapa enggak? Mubtada, Itu Ustaz. saja. Ada. Kenapa? Mubtada, Ustaz. Mubtada. Mubtada. Mana kabarnya? Isim, karena isim tunggal Ustaz, isim mufrad. Bukan. Jadi apa? Ya, khobar. Ini sama halnya pada apa? Maudu'at. Ya, apa? Judul-judul. Jadi kenapa kok di judul buku Kitabut Tauhid, Kitabul Qiraah, Kitabun Nahwi? Kenapa kitabu? Babus Saumi, babu. Kenapa kok tiba-tiba babu? Tidak baba saja atau babi. Kemudian apa lagi misalnya? Al-Faslul Awwal. Kenapa? Kenapa dibaca rofa? Idofah. Idofah bukan kedudukan khusus. Mudhof itu bukan kedudukan khusus. Atau hadi. Jadi dia itu apa? Adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu hada kursiyun. Seperti itu. Jadi makanya ketika kenapa kok kitabut tauhid, kitab tidak kitab atau kitab saja ada takdir, ada mubtada yang dihilangkan, takdirnya hada kitabut tauhid. Ini adalah buku pembahasan tauhid. Nah, seperti itu. Jadi apa? Judul-judul atau penyebutan awal kenapa rafa? Karena umumnya ada mubtada yang dihilangkan. Takdirnya ada atau hadhi tergantung kosakatanya. Ustaz, afwan Ustaz. Kalau menurut Anda Ustaz, justru butuh di situ Ustaz. Jadi biar terbiasa dulu Ustaz. Karena kan kalau anak pribadi kan masih level pemula. Jadi kayaknya penting gitu untuk mengetahui itu biar anak terbiasa. Mungkin kalau Ustaz kan udah tingkat mahir gitu. Jadi biasa waktu itu kalau yang memang kita dengar kan pembacaan kalau nanti bacaan emang nggak diterapkan gitu harokat akhirnya untuk tidak dibaca gitu. Tapi kalau untuk belajar kadang kita di kampus dikasih suruh harokatin gitu. Jadi biar kita terbiasa juga Ustaz, maksudnya harokat-harokat akhirnya. Iya, baik. Labas. Jadi memang kalau jika ada kebutuhan kita sebutkan. Ya mungkin tanpa menjelaskannya karena penjelasan apa kedudukan secara rincian nanti ya. Tapi tetap dibaca tidak mengapa. Jadi seperti tadi jadi kenapa kursiyun? Karena tadi dia adalah khabar dari mubtada yang mahdhuf. Takdiruhu hada kursiyun. Nah, kursiyun jamaknya apa? Kurosiyun. Kurosiyun. Karosiyun. Karosiyu. Karosi atau karosiu? Jadi sini nanti apa? Karosin. Apa? Karosin. Ada yang tahu kenapa karosin? Jamak taksir. Jamak taksir. Hasan. Jamak taksir. Kenapa karosin? Kenapa tidak karosun? Isim mankus Ustaz bukan? Isim mankus. Dia masuk dalam istilah isim mankus, itu isim yang akhirannya ya yang tidak bertasydid. Kemudian sebelumnya kasrah. Jadi asalnya nanti kalau dia isim mankus itu kalau ada al maka al-karosi ada ya-nya. Namun kalau alif lamnya hilang maka ya-nya ikut hilang. Kenapa ya-nya ikut hilang?
Kenapa ya-nya ikut hilang? Ada yang tahu? Karena bertemu dua sukun. Nah, bertemu dua sukun. Bertemu dengan apa dia? Ada yang tahu? Bertemu dengan nun tanwin, ya, yang ada secara pengucapan tapi tidak ada secara penulisan. Ya. Tanwin itu apa? Nun sukun yang ada di akhir kata isim mu'rab, ada secara pengucapan tapi tidak ditulis. Ya. Jadi kitabun, ya, ada nun, tapi nun ini tidak ditulis. Ya. Jadi kita ini namanya nun tanwin. Ya. Nun sukun yang terletak di akhir kata isim mu'rab ada secara pengucapan, tidak ada secara penulisan. Sebagai gantian untuk apa? Menunjukkan ada nun tanwin yang dihilangkan tersebut, dijadikanlah harokat sebelumnya menjadi dua harokat. Domah, domatain, dua domah. Mana domatain? Dua domah. Bentuk musanna. Kasrah, kasratain, dua kasrah. Fathah, fathatain, dua fathah. Ya, makanya nanti di sini masuk dalam tanwin di sini namanya bisa dikatakan tanwin iwat, gantian dari huruf yang dihilangkan. Ya. Nah, sehingga terjadilah pertemuan antara ya dengan tanwin itu. Ya. Hanya saja nunnya tadi sekali lagi ya, tidak terlihat, tidak dituliskan. Ya. Maka dihilangkanlah ya ini karena terjadi pertemuan dua sukun. Dalam bahasa Arab itu tidak mungkin terjadi dalam satu kata ada dua sukun. Maka yang salah satu pasti harus dihilangkan. Dihilangkanlah ya huruf ilat ini. Ya. Kemudian dijadikanlah karo si asalnya kasrah jadi kasrah tain. Jadi harokat kasratain ini bukan harokat i'rab, bukan harokat perubahan kata. Harokat i'rabnya di mana? Di ya yang tadi dihilangkan. Ya, jadi itu apa? Jama dari kursi adalah karosin. Kolam murasas, kolam mana jam'u kolam? Aqlamun. Rosas berarti aklamu rosas. Aklam. Ya. Kitab, majamu kitab. Kutubun. Nah, kitab jam'u kutubun. Nah. Kenapa tidak aktabun seperti aklamun? Kenapa? Jamak taksir. Jamak taksir, Ustaz. Kenapa? Iya, kenapa kok Mamnu minat sorof, mamnu minat enggak, kenapa kok bentuknya kutubun tidak seperti tadi aklamun, kalamun jadi aklam jadi aklam, maksudnya jadi aktabun. Kenapa tidak seperti itu? Iya. Samai mungkin. Sama ya. Jamak taksir sifatnya apa? Samai. Ya. Ya, jadi kenapa jamak taksir itu apa? Dia tidak memiliki rumus atau bentuk baku. Ya, pengetahuannya dikembalikan ke samai. Makanya kata-kata benda selain kita harus menghafal mufrad, kita juga harus menghafal apa bentuk jamak. Kenapa? Karena bentuk jamak sebagaimana bentuk mufrad, keduanya sifatnya samai. Ketika kita nggak menghafal jamaknya dan kita ingin mendatangkan makna jamak, tentunya kita tidak akan bisa. Mau tidak mau kita harus cari lagi. Makanya ketika kita sudah tahu harus kita hafal. Ya. Karena pengetahuannya ya, berdasarkan apa? Samai. Ya. Jadi untuk jamak taksir maka harus dihafal mufradnya dan jamaknya pun harus dihafal. Ya, kata-kata benda secara umum. Nah, tadi sini apa laham? Apa jamak dari laham? Jamak dari lahmun apa? Man ya'rif? Luhum. Luhum. Nah. Lahmun. Nah. Luhum. Jamaknya apa? Luhum.
mana lahm? Daging. Daging. Secara mana? Berarti daging apa nih maksudnya? Ad-dajjaj. Daging ayam. Daging ayam. Coba lihat gambarnya. Kira-kira daging ayam atau daging apa? Bakoro. Kambing. Bakorah ya. Iya. Secara khusus di negeri kita ketika diungkapkan daging, walaupun makna daging umum, tapi ketika diungkapkan daging, kita biasanya ya tabadar, zihnuna, pikiran kita itu langsung menunjuk kepada apa? Daging apa? Sapi. Daging sapi. Coba aja kita ke mana? Ke apa istilahnya, ke pasar, ke cuk. Beli daging, mungkin nggak langsung dipahami daging ayam. Biasanya yang lebih dahulu dipahami adalah daging sapi. Nah, jadi makanya nanti ada secara lafadznya memang dia umum, mana lahm. Tapi ada nanti kosakata itu ada penggunaan secara uruf. Ya, jadi kosakata itu ada penggunaan secara lafadz. Maka itu nanti dikembalikan kepada makna atau kamus bahasa Arab. Ada penggunaan secara istilahnya uruf, kebiasaan setempat. Secara uruf, maka makna daging biasanya kita gunakan apa? Daging sapi. Lalu bagaimana untuk menjelaskan daging itu daging, misalnya daging ayam atau daging kambing, ya dengan kita berikan atau dengan kita idafahkan ke hewan yang kita ingin maksudkan. Ya, misalnya daging apa? Ayam berarti lahmud dajjaj, atau misalnya daging apa namanya? Kambing lahmu al-ghanam. Daging ikan lahmu as-samak. Nah, ya, dengan adanya pengidafahan sehingga menjadi khusus. Ya, tapi kalau secara umum, ya, lahm ya secara urufnya digunakan untuk apa? Daging. Ya, jadi contoh lain penggunaan kata lain seperti dabah. Ya, dabah itu maknanya ya segala yang berjalan di muka bumi masuk dalam ungkapan dabah. Tapi kalau kita gunakan sekarang misalnya ke orang Arab misalnya, anta dabah, marah dia. Kenapa? Ya, karena dabah sekarang urufnya itu lebih digunakan bermakna apa? Hewan tunggangan. Ya, bukan lagi bermakna secara umum. Walaupun secara umumnya asalnya dabah maknanya adalah segala yang melata atau yang berjalan di muka bumi. Ya. Nah, tapi di sini kalau kita gunakan ya di masa sekarang, misalnya kita gunakan ke orang anta dabah, bisa marah dia. Kenapa? Karena makna dabah sekarang urufnya, penggunaan urufnya, kebiasaannya itu dimaknai untuk ya, bermakna hewan tunggangan. Ya. Nah, jadi makanya nanti itu bahasa itu, kosakata itu ada makna urf, ada makna lugawi, makna asal, peletakan dalam bahasa Arabnya, itu bisa kita lihat di kamus, ada nanti penggunaan makna urf, ya, kebiasaan. Ya. Dan nanti ada, makin nanti urf pun ada uruf ya adi yang kebiasaan kita, atau nanti ada uruf syar'i, ya, mana apa namanya, berdasarkan syariat. Ya, makanya sholat mana asalnya doa. Ya, tapi secara bahasa Arabnya maknanya doa, sholat itu. Ya. Mana secara bahasanya apa? Doa. Tapi ketika sholat yang kita pahami, kamu udah sholat, tentunya di sini uruf syari'inya bukan bermaksud apa? Doa, hanya sekedar doa, bukan, tapi maksudnya apa? Yaitu apa? Yaitu sebuah ibadatun maksusatun tubda'u bitakbir wa apa? Tuftahu bi takbir wa apa namanya? Tuftamu bisalam. Ya. Jadi apa? Sebuah ibadah khusus yang dia diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Berarti sini penggunaan kita secara umum maksud sholat yang sudah yang ada di pikiran kita ketika kita gunakan makna atau istilah sholat, maksudnya adalah sholat itu, sholat secara syar'i. Ya. Kapan kita pahami sholat itu bermakna doa secara umum? Kalau nanti ada konteks, ada apa, qarinah,
yang menunjukkan maksud sholat di situ adalah bermakna apa? Doa secara umum. Ya. Nah, jadi apa namanya, penggunaan bahasa itu nanti ada istilahnya lugawi, ada urfi, ada syar'i. Nah, ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Jadi lahm, daging, bermakna jamaknya luhum. Ya, dan sekali lagi, jadi secara urufnya ya, kalau kita lahm maksudnya ada lahm baqarah. Nah, kemudian laban. Ya. Surah Al-Khamisah surah Al-Khamisah huna al-laban. Labanu. Nah. Baik. Man huna ala Ibu Aditya. Nah, Ustaz. Nah. Uktubil fi'la alladhi tadullu alaihi kullu suratin. Apa namanya? Ya. Sebutkan kata kerja berdasarkan gambar yang diberikan. Yang pertama syaroba Ustaz ya. Syaroba atau syaruba? Syaroba atau syaruba? Syaroba kayaknya. Kenapa nggak syaruba saja? Atau jangan-jangan syariba? Syariba. Ya. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Syariba yashrabu. Sekali lagi. Tadi kenapa syariba? Tidak syaroba atau syaruba? Kenapa? Ala wazni fa'ila Wazan yaf'alu. Iya, kenapa ikut wazan fa'ila yaf'ulu? Yaf'alu. Kenapa? Tidak fa'ala yaf'ulu, tidak fa'ala yaf'ilu, tidak fa'ula yaf'ulu. Kenapa? Simai Ustaz. Sama. Ya. Jadi pengembalian fi'il sulasi mujarrad itu masuk ke bab salah satu dari 6 bab sulasi mujarrad, pengetahuannya berdasarkan apa? Sama. Maka ini perlu kita hafal. Ya, ketika kita sudah tahu dia masuk bab 4, ya sudah, kita hafal bab 4. Ya, jangan kita rubah ke bab yang lain, karena terkadang beda wazan itu bisa merubah makna. Ya, beda wazan bisa merubah makna. Seperti misalnya antara abada dengan abuda, itu beda makna. Ya, walaupun hurufnya sama semuanya, tapi beda wazan. Yang satu abada ya'budu bab 1, yang satu abuda ya'budu. Ya. Fi'il mudhari'nya pun sama. Ya budu. Abuda ya'budu. Bedanya apa di fi'il madinya? Ya. Kalau abada maknanya beribadah. Kalau abuda maknanya apa? Dimiliki, dikuasai. Nah, makanya pecahan dari abada, abid, orang yang beribadah. Pecahan dari abuda apa? Abdun, hamba. Nah, orang yang dikuasai oleh orang lain. Nah, ya. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi bentuk fiil harus kita benar-benar ingat bentuknya bagaimana. Karena beda wazan bisa beda mana. Ya. Mau tanya. Jadi abuda itu kan Ustaz hamba ya. Kalau misalnya di Al-Qur'an itu kan dikisahkan nanti masih disebutkan tentang hamba gitu kan, hamba kaum memiliki ada ayat-ayat yang menyinggung soal masih ada perbudakan gitu Ustaz ya. Berarti itu nama kalau misalnya diartikan adalah yang dimiliki orang-orang lain gitu, yang dikuasai orang lain. Barangkali nanti juga satu saat kalau misalnya seperti peperangan di mana yang terjadi peperangan di Eropa. Di Eropa di mana di Rusia itu kan
seperti dia menguasai orang lain, menguasai tentara-tentara yang dari Ukraina. Terus apakah nanti bisa disebut juga itu sebagai abuda? Ya, namun untuk saat ini perbudakan sudah tidak ada ya. Nah, ya, kalau seorang itu jadi budak itu nanti dia bisa dijual belikan. Nah, ya, untuk sekarang. Jadi maksudnya abuda sendiri itu nggak bisa nggak bisa saklek ini yang dikuasai orang lain belum tentu disebut abuda gitu, Sat. Iya. Misalnya kayak misalnya di perbudakan terjadi misalnya jual beli manusia, maksudnya bukan jual beli manusia tapi kan memang kenyataannya kayak misalnya di Indonesia misalnya mau diam-diam mau mengirim manusia mau mengirim TKW ke luar negeri misalnya mereka beli uang sejumlah uang banyak gitu ke yang ininya tuh terus kemudian dikirim tuh TKW-nya gitu itu TKW itu bisa disebut abuda bukan? Ya bukan. Itu kan bukan milik yang itu kan. Iya, maksudnya kan secara ini Ustaz, karena mereka kan kalau di Arab itu mereka kalau udah ngerasa beli, saya tuh beli kamu mahal sekali loh kata gitu. Saya beli bayar kamu saya berarti mereka udah beli ke agent mahal sekali misalnya ke TKW yang pembantu rumah tangga gitu kan. Terus mereka merasa kan banyak sekali Ustaz, kayak di Arab Saudi itu mereka yang tidak profesional itu akan tidak terlindungi gitu karena mungkin merasa orang-orang Saudi itu merasa bahwa itu hambanya mereka gitu kali ya, apa gimana? Nggak semua orang Saudi ya, itu mungkin sebagian ya orang yang tidak. Nah, maksud anak contohnya aja gitu, maksudnya di negara-negara Arab kebanyakan dengan kasus-kasus PRT yang kita sering dengar gitu kan saat nyampe ke Indonesia atau waktu di sana gitu mereka diperlakukan seperti layaknya mereka itu tidak seperti budak gitu mungkin mereka orang-orang Arab itu mengartikan bahwa itu adalah itu gitu apakah karena mereka menganggapnya sebagai abuda itu seorang budak itu dia mengakui dirinya budak dikuasai oleh orang lain makanya nanti dia ada hukum dia boleh membebaskan dirinya yang mengajak perundingan dengan pemiliknya untuk membebaskan dirinya dengan misalnya dengan istilahnya harga yang disepakati. Tapi kalau dia tidak mengakui ya dan memang perbudakan sekarang tidak ada ya. Allah misal. Allah alam misal. Itu bukan pembahasan kita ya. Kita hanya sekedar tidak sampai ke situ ya. Nah, saja ya, ya. Lanjut tadi siapa? Yang tadi masih dilanjutkan. Ibu siapa tadi? Nah, Ustaz. Ya, surah Tsaniyah. Mana? Yang kedua qara'a bukan Ustaz. Qara'a ayat yaqra'u. Nah, qara'a ayat yaqra'u. Sama as-salisah. Ketiga apa nih? Tal'abu la'iba Bayal abu. La'iba yal abu. Nah. La'iba yal abu. Mana la'iba yal abu? Bermain. Ya. Sama ar-rabi'ah. Gambar apa itu? Nomor 4. Nomor 4 gambar ya, Man. Selfie ya? Bukan, memakai dia. Dia sedang memakai baju. Apa memakai? Labisa yal basu. Labisa yal basu. Kemudian sama al-khamisah. Kata bayak tubuh.
Nah, kataba yaktubu, yaktubu. Menulis. Baik. Nantikan adalah as-safhah at-taliyah. Ada huna at-tadrib as-salis. Awalan, uktubil jumal al-atiyata kama fi an-namuzaj. Uktub, ma mana uktub? Tulislah. Al-jumal, ma mana Tulislah. al-jumal? Kalimat Ustaz. Kalimat. Jamak dari Berikut. apa? Jamak dari Dari Jumlatun. Jumlah tuh. jumlatun, ini bentuk mufradnya. Jamaknya al-jumal. Nah, kenapa mansub? Ya, karena maf'ul bi dari uktub. Ya, objek dari uktub. Tulislah apa? Tulislah kalimat. Al-atiyata, ma mana al-atiyah? Berikut. Berikut. Ya. Kalimat-kalimat berikut karena sebagaimana fin namuzaj, sebagaimana dalam contoh. Contoh. Nah, contohnya di sini apa? Hajaza Aliyun al-maq'ad. Ya, hajaza Aliyun al-maq'ad. Yahjizu Aliyun al-maq'ad. Ihjizil al-maq'ada ya Ali. Di sini apa? Berarti tugasnya membentuk dari bentuk fi'il madhi menjadi bentuk fi'il mudhari menjadi bentuk fi'il amar. Dari kata kerja menunjukkan lampau menjadi fi'il mudhari kata kerja menunjukkan sekarang ya, atau akan, kemudian menjadi bentuk fi'il amar kata kerja perintah. Nah, tentunya ya di sini ya pengetahuannya berdasarkan apa? Kita bisa mengetahui dia apa? Seperti tadi hajaza yahjizu. Kenapa tidak hajaza yahjazu? Ya berdasarkan sama'i. Baik, hajaza, mana hajaza? Membooking, memesan, Apa? booking atau memesan. Membooking, memesan. Ya, jadi hajaza Aliyun al-maq'ad. Ali mau Ali apa memesan kursi. Nah. Hajaza yahjizu ihjiz. Baik. Man huna Bapak Abdurrahim. Wujud. Bapak Arliza. Wujud. Kenal Ustaz. Oh ya. Nah, tafadhali. Yang nomor 1 ya Ustaz. Iya. Yang Iqra al-jumlah fi soal summa tarjim summa ghayyiri al-jumlah ila al-fi'il al-mudhari summa ila fi'il al-amr. Nah, baca dulu kalimatnya, terjemahkan, kemudian baru dibentuk ke fi'il mudhari dan fi'il amr. Mala'a Ibrahimu al-bitaqata. Ibrahim mengisi memenuhi. Nah, mengisi di sini. Nah, Ibrahim mengisi kartu. Nah. Yamla'u Ibrahimu al-bitaqata. Imla Ibrahimu al-bitaqata. Nah, ahsan. Ya, man akhir siapa yang lain? Ana Ustaz. Ya, tafadhol. Labisa Rasyidul hida'a. Rasyid memakai sepatu. Yalbasu Rasyid. Lahdah. A'id, coba diulang. Labisa Rasyidul hida'a. La. Kalau mau dibaca wasal enggak seperti itu. Bukanlah bisa Rasyidul hida'a. Berarti ketika kita baca langsung Rasyidul hida'a berarti kita menghilangkan nun tanwin. Itu enggak boleh. Karena dia isim munsharif. Ketika kita menghilangkan tanwin berarti secara tidak langsung kita merubah hukum yang tadinya dia isim munsharif
menjadi isim ghair munsharif. Bagaimana cara menyambung isim munsharif seperti ini ketika setelahnya ada alif lam atau al? Bagaimana? Dengan menjadikan nun tanwin, nun sukun, tanwin, kita Jadi jadikan kasroh. baca kasroh. Jadi la bisa roshidunil hida'a. Ini sama seperti doa kita ketika apa? Setelah apa? Azan, doa azan apa? Ati Muhammadanil. Jadi bukan Wasi. ati Muhammadal wasilah, enggak langsung, tapi ati Muhammadanil wasilah. Wasilata. Jadi apa? Dijadikan apa? Nun kasroh. Ati Muhammad. Jadi kita menjadikan, jadi nggak langsung Muhammad al wasilah, tapi kita jadikan di sini Muhammad Daniel. Jadi seakan-akan seperti ini. Ya. Tanwinnya kita jadikan kasroh, hati Muhammad Daniel wasilah. Sehingga kita tidak merubah hukum isim ini yang asalnya apa munsharif, tidak rubah, kita rubah jadi ghair munsharif. Ya, karir coba diulang. Labisa roshidunil hida'a. Yalbasu. Tarjim awalan. Roshid memakai sepatu. Nah. Yalbasu roshidunil hida'a. Nah. Ilbisil hida'a ya Rashidu. Nah, ahsan. Man akhir sama yang lain? Tafadhali. Rosalis syaribaran asiro. Marwan minum jus. Nah. Ya, dibentuk ke fi'il mudhari. Yashriba, yashriba. Tadi. Yashrabu. Langsung dihafal ya. Ketika kita sudah mengetahui, usahakan langsung dihafal. Karena tadi sekali lagi yang sifatnya sama itu yang mengandalkan hafalan. Nah, ketika kita tidak hafal ya nanti akhirnya tidak pas atau tidak tepat, atau ya kita nggak bisa menyebutkan. Ya. Syariba yashrabu. Yashrabu. Yashrabu Marwanul asira. Ishrab Marwanul asira. Ishrabi Marwanul asira. Di fi'il amar jadikan namanya dengan apa? Dengan adanya kata panggilan ya. Dan diletakkannya di akhir, tidak langsung setelah fi'il. Ya. Karena nanti di sini karena kalau dalam bentuk fi'il amar fa'ilnya bukan lagi si Ali. Ya. Fa'ilnya tetap orangnya sama, tapi secara istilahnya apa? Kosakatanya bukan lagi Ali. Kalau Ali nanti jadi kata panggilan munada. Ya. Nanti kalau fa'ilnya istilahnya kalau fi'il amar jadi dhamir mustatir, dhamir yang tidak dampak, yang takdirnya adalah anta. Ya. Jadi langsung Ishrobil asira ya Marwan. Ya Marwan. Man akhir, siapa yang lain? Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Naskaha Muhammadan as-Sadiq. Don. Yanso. Coba diulang. Naskaha Bukan Muhammadan as-Sadiq. Bukan dak. Doma. Muhammadunis. Muhammadunis Naskaha Muhammadunis Sadiq. Gitu Ustaz. Iya. Kemudian nasoha Muhammad itu menasihati temannya. Nah. Yanfahu Muhammadunis Sadiq. Nah. In sahih Sadiq ya Muhammad. Nah, jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Nah, di sini untuk yang nanti ya, kan di fi'il amar ada apa? Namanya kita berikan kata panggilan ya. Kalau kita lihat tadi ya Aliyu, ya Ali, ya Aliyu. Jadi
kata ya isim ketika dia datang setelah kata panggilan yang tadinya bertanwin menjadi apa di sini tidak bertanwin. Ya. Namun bukan merubah hukum jadi isim ghairul munsharif, bukan, itu pembahasan lain. Ya, yang insya Allah nanti akan kita pelajari pada bab munada. Ya, jadi intinya prakteknya tidak kita tanwinkan, jadi bukan ya aliyun lagi, tapi ya aliyu. Sama di sini juga nanti kalau mau kita harakat ya berarti ya Muhammadu. Nah, ya man akhir. Mana Ustaz? Nah, tafadhali. Qala Abdullahi al-qamisa. Abdullah melepas kemejanya. Yakhla'u Abdullahi al-qamisa. Ikhla al-qamisa ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Ya Abdullahi. Ya. Kenapa tidak ya Abdu? Ya. Kaidah secara umum prakteknya ya, untuk yang setelah kata panggilan kan ya. Kalau setelah kata panggilan namanya cuman atau isimnya cuman satu isim, sebuah isim, bukan gabungan dari dua atau lebih dari satu isim, yang bukan lebih bukan lebih dari satu isim, maka cara bacanya kalau mau diharokati dengan tadi doma saja. Adapun kalau yang datang setelah kata panggilan bentuk namanya atau isimnya gabungan dari beberapa isim seperti Abdullah, itu kan dua ya, dari satu abd kemudian lafzu jalalah Allah. Itu misalnya apa, talib ilmi, talib sama al-ilm. Nah, ini kan gabungan dari beberapa kata ya, bukan satu kata saja. Maka ketika kita datangkan kata panggilan kita baca dengan fathah. Ya talibal ilmi. Ya taliba ya, jadi bukan doma. Ya abda ya. Ada secara umumnya seperti itu untuk membedakan dibaca doma atau fathah. Nah, adapun pembahasan rincinya kita nanti bahas di munada itu. Ya. Ustadz, Afan, kenapa tadi yang nomor 2 fi'il amarnya ilbis, bukan ilbas? Labisa Yalbasu berarti ilbas. Melihat harokat pada fi'il amr, lihat di fi'il mudhari. Tadi contoh di sini hajaza yahjizu ihdiz. Kenapa ihdiz? Lihat fi'il mudhari. Harokat ainnya sama nanti dia. Ya. Jadi harokat ain pada fi'il amr itu ngikutin harokat ain pada bentuk fi'il mudhari. Ya. Jadi kan fi'il itu kan terdiri dari apa? Minimal 3 kosakata, ya, fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Harokat fi'il amr ini mengikuti bentuk apa? Harokat pada ain pada fi'il mudhari. Misalnya fa'ala yaf'alu, berarti nanti harokat fi'il amarnya ainnya sama. Berarti if'al. Seperti itu. Labisa yalbasu. Harokatnya apa? Fathah. Berarti fi'il amarnya nanti juga kita fathah. Berarti apa? Ilbas. Mala'a yamla'u. Yamla'. Berarti imla'. Syariba yashrobu ro ishrob. Nasoha yansohu so. Berarti insoh. Khala'a yakhla'u. Berarti khala'a yakhla'. Berarti ikhla'. Seperti itu. Ya. Karena memang fi'il amr itu bahan dari fi'il mudhari. Nah. Alba. Uktubil jumal al-atiyah kama fi namujaj. Ya. Sama. Perintahnya bedanya apa? Bedanya kalau dalam pembahasan saraf, ya dalam pembahasan saraf pada tadrib yang pertama yang alif ini fiilnya fiil masuk dalam istilah sulasi mujarrad yang fiilnya hanya tersusun dari 3 huruf. Adapun apa? Yang ba ini adalah fiilnya adalah fiil-fiil yang tersusun dari apa? Lebih dari 3 huruf. 3 huruf. Nah, yang diistilahkan nanti sulasi mazid. Ya, asalnya 3 huruf, namun ada huruf-huruf tambahan. Nah, contohnya di sini akkadal musafiru rihlah. Ya. Akkada kemudian fi'il mudhari'nya apa? Yu'akkidu. Fi'il amarnya akkid.
insya Allah kalau sudah mempelajari sorof, insya Allah akan tahu perubahan ini, baik fi'il mudhari atau amarnya. Ya, adapun yang belum mempelajari ilmu sorof, ya hafalkan saja, samai saja. Maksudnya perhatikan apa yang disebutkan oleh pengajar. Ya, bagi yang belum mempelajari apa? Sorof. Tapi kalau insya Allah kalau sudah mempelajari sorof akan tahu sendiri bentuknya bagaimana, bentuk fi'il mudhari'nya, fi'il amarnya, isim fa'il dan seterusnya. Nah, tapi bagi yang belum mempelajari sorof, ya sabar, ya, karena itu butuh pembahasan. Maka ingat apa yang disebutkan oleh pengajar. Nah, akadal musafiru ar-rihlah, mana akadal musafiru rihlah? Menguatkan. Istilahnya apa kalau kita itu? Apa? Memastikan. Iya, menguatkan atau meyakinkan. Maksudnya ada istilah kan khusus kalau kita itu istilahnya. Takkid. Mengkonfirmasi. 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 Ya, apa? Jadi musafir tersebut ya, apa? Mengkonfirmasi perjalanan itu. Perjalanannya. Nah, akada yu'akkidul musafiru rihlah. Akhirir rihlata ya musafiru. Ya, kaidahnya perubahannya sama dari fi'il madi, mudhari, amar. Kemudian ketika fi'il amar juga apa? Ya, subjeknya, orangnya kita dahulukan dengan penyebutan huruf nida ya. Sehingga jadilah ya musafiru. Nah, ya, man yurid al-qira'ah. Ana coba Ustaz ya. Ana coba. Arsala Ismailu Arsala Ismailul Qorda. Ismail menuliskan paket. Arsala, mana arsala? Arsala. Mengirimkan. Mengirimkan. Ya, mengirimkan. Mengirim apa? Mengirim paket set. Paket atau Yursilu Ismailul Qorda. Yursilu Ismailut Qorda. Terus Irsil. Arsil. Sorry. Disukun. Arsil. Nah. Kalau mau dibaca wasal dengan dijadikan harakat kasrah. Asalnya sukun ya. Jadi harakat kasrah di sini bukan harakat asal, dia hanya harakat apa? Takhfif, yang hanya harakat apa? Bantuan untuk membaca wasal. Ya. Karena nggak mungkin dalam di sini apa? Ketika dia sukun, kemudian ketemu alif lam yang dia juga sukun. Ya. Untuk membaca wasal maka kita jadikan harakat kasrah. Ya, jadi harakat kasrah ini bukan harakat asal. Harakat asal pada bentuk fi'il amr adalah sukun. Ya. Adapun harakat di sini adalah harakat takfif untuk membantu membaca wasal. Ya. Arsilis ma'ilu torda. Arsilis torda. Ya, jadi ketika dalam bentuk fi'il amr, arsil aja. Diakhirkan. Contohnya tadi apa? Al-musafir akkadal musafiru. Ketika di bentuk fi'il amr, subjeknya diakhirkan dengan diawali huruf ya. Yang datang setelah fi'il langsung apa? Objeknya, maf'ul bihnya. Ya, kalau tadi akadal musafir rihlah, rihlahnya kita langsung datangkan setelah akid, setelah fi'il amarnya. Berarti kalau di sini setelah fi'ilnya, fi'il amarnya apa? Yang kita sebutkan at-tordnya. Nah. Berarti arsilu torda ya. Di bantuan harakatnya dengan dikasrah untuk fi'il amar. Arsilit torda ya Ismailu. Nah, ahsan. Mana akhir? Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Adzana mu'adzinu lis-sholati. Mu'adzin telah azan untuk salat. Yu'adzinu mu'adzanu lis-sholati. Adzin
lis-sholati ya muadzin. Ahsan. Ya, adzana yu'adzinu. Fi'il amarnya apa? Azin. Nah, azin. Nah. Man asalis. Mana Ustaz? Nah. Akmala rajulul amala yukmilur rajulul. Tarjim awalan. Oh, Tarjim awalan. Laki-laki itu menyempurnakan amalannya, amalnya, terus Amalnya apa? Maksud amalnya? Pekerjaannya. Pekerjaan. Ya, pekerjaan. Terus Labas, at-ta'allum hakaza. iya. At-ta'allam min al-khata. Labas. Yukmilur rajulul amala. Akmil amala ya rajul. Nah, ahsan. Akmala yukmilu akmil. Nah, akmala yukmilu akmil. Sama Arabi man yurid. Ana Ustaz. Ya, tafadhali. Aqfala al-amilul bawwabah. Aqfala ma makna ya Ustaz? Ma mana aqfala man ya'rif? Menutup Ustaz. Menutup atau mengunci? Mengunci. Amil mengunci bawalah. Amil itu pekerja. Pegawai. Bekerja. Amil pekerja. Bawabah maman al bawabah. Abawab Ustaz. Gerbang. Abawab. Al bawab. Nah, apa? Gerbang. Nah. Bekerja itu mengunci gerbang itu. Akfala dia sama seperti akmala, yaitu ikut dibentuk apa? Af'ala yuf'ilu. Jadi seperti ini. Af'ala. Dan di sini kalau hanya dua wazan ya, jadi kita berikan sini hanya dua wazan saja. Ya, jadi kalau yang ada hamzah berarti ikut wazannya seperti ini. Af'ala perubahannya fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Dengan ya-nya didomahkan, ainnya dikasrahkan. Kemudian fi'il amarnya af'il. Fi'il amarnya apa? Af'il. Kemudian kalau yang tidak ada hamzah akan tapi dia ada tadi bertasdid seperti ada azana, berarti nanti dia diikutkan perubahannya seperti ini. Fa'ala yufa'ilu. Fi'il amarnya fa'il. Ya, seperti itu. Ya, ketika dalam bentuk mudhari ya diingat-ingat ya-nya apa? Didomahkan. Ya. Nah, karena seperti ini nanti kalau kita tidak domahkan atau misalnya kita fathahkan berubah maknanya. Seperti misalnya yunzilu dengan apa? Yunzilu dengan apa? Dengan yanzilu. Sama atau beda mananya? Beda. Kalau yanzilu dengan di fathah mananya apa? Turun. Tapi yunzilu dengan di domah mananya apa? Menurunkan. Ya, yang satu lazim, yang satu mutaaddi. Yang dengan di fathah lazim, yang dengan di domah mutaaddi. Butuh objek. Kalau lazim tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Jadi diingat baik-baik perubahannya. Ya. Tapi insya Allah nanti kalau sudah teman-teman sudah mempelajari sholat, insya Allah hal-hal tersebut dapat dipahami dengan baik. Iya. Insya Allah Ustaz. Nah, insya Allah. Lanjut fi'il amarnya. Sudah ya tadi? Belum Ustaz. Fi'il mudhari'nya yuqafilu, fi'il amarnya
Disebutkan berserta dengan kalimatnya. Nah, Ustaz. Yuqafilul amilul bawabah. Ya. Akfilil bawabata ya Amilu. ya amil. Jadi apa untuk ya, tadi untuk yang bentuk fi'il amr kan nanti isimnya atau subjeknya kita jadikan apa dengan didahulukan kata panggilan. Ketika sudah ada kata panggilan, maka isim atau subjek yang ada alif lamnya kita hilangkan alif lamnya. Jadi bukan ya al muadzinu tapi ya muadzinu, bukan ya al musafiru tapi ya musafiru. Nah, ya. Sama seperti juga, jadi bukan ya al amilu tapi apa ya langsung ya amilu. Ya. Jadi apa alif lamnya kita hilangkan. Ya. Ketika apa isim itu kita ingin datangkan setelah kata panggilan ya, maka alif lamnya kita hilangkan. Hilangkan. Ya. Al-khamis, man. Ana Ustaz. Nah, tafadhali. Ajabal muwadzafu anis su'ali. Tukang bersih-bersih menjawab soal. Tukang bersih-bersih. Pegawai. Petugas. Pegawai. Ya. Nah, karyawan. Ya. Dan istilahnya bedanya apa? Pekerja juga. Ya. Bedanya apa antara amil dengan muwadzaf? Ya, biasanya ungkapan muwadzaf itu adalah pekerjaan yang diberikan kepada seseorang dengan apa istilahnya kemampuan khusus yang memang ada istilahnya ada bidangnya. Nah, maka nanti dia diistilahkan dengan muwadzaf ya. Kalau dia ada bidangnya khusus, ya maka nanti diistilahkan muwadzaf, tidak dengan amil. Ya. Nah, ikhtisas ya, lahu ikhtisas, punya kekhususan. Nah. Ya, jadi Silahkan hal min soal. Oh ya, untuk materi ini kan nantinya Mas Rizky ya. Anak kan satu bab ya istilahnya. Nanti misalnya anak ganjil, apakah di setiap pertemuan harus dihabiskan atau? Oh enggak, ini santai sampai sesuai dengan kitanya aja Oh, berarti enggak apa namanya? Target. Nggak ada target ya? Iya. Ya. Jadi kita belajar aja Nah, ya, jadi mungkin kalau seandainya mau ditargetkan, mungkin bisa dengan metode sebagian latihan nanti akan kita jadikan apa istilahnya PR. Oh ya mungkin dan nantinya kita gunakan Google Classroom. Tapi kalau seandainya apa istilahnya tidak ada target, ya berarti bisa kita langsung saja di pertemuan. Ya, nanti gimana baiknya nanti antum kabarkan lagi ya, apakah mau ditarget atau enggak. Nah, kalau target enggak ada, cuman kalau memang bisa lebih cepat mungkin lebih bagus. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Jadi mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan hal min soal? Besok belajar ya? Insya Allah Ya, besok ya, insya Allah. Nah, mungkin ditetapkan aja antum ya, karena nggak mungkin kan anak kan yang diberikan amanah, masa anak yang milih kan? Maksudnya antum aja yang menetapkan anak di materi ganjil atau genap, sedangkan Ustaz Rahmat di mananya. Ya, antum saja yang menetapkannya. Jangan, kalau bisa jangan ada yang memilih. Nah, tadi nggak apa-apa, nanti itu genap aja, Tadi kan sudah dengan satu. Iya. Nanti bingung lagi nanti kalau ganti-ganti. Iya, kalau berubah bingung lagi. Ya. Jika tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin sampai di sini. Oh ya, mungkin Yafi Ustaz. Ustaz, kalau bisa Ustaz pelatihannya yang diharapkan keaktifan mandiri aja Ustaz. Takutnya kalau kita kirim-kirim suka kelupaan gitu, Ustaz, kan banyak banget gitu. Selain gimana suaranya kurang jelas ya, Afwan? Itu Ustaz, kan kita staff jadi banyak banget. Maksudnya kadang banyak notifikasi, terus kemudian belum lagi nanti di kampus gitu kan banyak juga tugas. Kalau misalnya ada tugas lagi, takutnya takutnya kelupaan gitu.
karena notifikasinya banyak gitu. Biasanya kita kan kalau mau ada jadwal belajar kita tulis aja gitu Ustaz. Jadi notifikasi tuh kadang-kadang suka kelewat. Jadi akhirnya fokusnya ke oh ya ini ada. Emang kalau pakai ada latihan takutnya ini Ustaz, takutnya banyakkan ini tuh kalau memang Ustaz mau pakai ada latihannya jangan sering-sering gitu Ustaz. Maksudnya kita Ustaz mengingatkan aja misalnya setiap pekan udah latihan belum gitu. Itu Ustaz. Maksudnya kalau suruh ngumpulin takutnya kelupaan gitu Ustaz. Sebenarnya bisa dimanfaatkan itu kalau saatnya nanti kita adakan latihan kita gunakan Google Classroom. Itu nanti lebih mudah dicek karena sudah terprogram ya itu. Makanya mungkin ya insya Allah nanti nanti akan Anda kirimkan Google Class linknya ya. Yang nanti kalau saatnya ada tugas ya, yang bisa kita gunakan aplikasi tersebut dan mungkin ya, nanti juga Anda minta bantuan ya. Mungkin ada yang bisa membuatkan istilahnya tutorial buat cara pengiriman tugas melalui Google Classroom bagi yang sudah paham. Ya. Karena anak nanti kedepannya menggunakan untuk PR atau latihan-latihan menggunakan Google Classroom karena lebih mudah pengecekan pada setiap mahasiswa dalam mengecek tugas-tugasnya. Ya. Nah, itu. Oh iya, jadi model classroom gitu ya, Ustaz ya. Kan nanti langsung biasanya ada mata kuliah apa-apa gitu masuk di situ semua, tinggal nanti kalau tinggal ngekliknya. Nah, jazakumullahu khairan ala hudurikum husni musyarakatikum wa ihtimamikum. Naktafi bihadzal qadar. Akhtim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik ya Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.